ini narasumber bayarnya mahal-mahal. Jadi kalau lagi ngomong jangan sampai nggak diperhatiin. Sombong kan narasumbernya. Yang pertama lagunya adalah ram tam tam ram tam tam. Bisa? Oke, coba. 5, 6, 7, 8. Coba diulang 2 kali. 5, 6, 7, 8. Gue gak nyangka orang Banjarnegara pintar nyanyi. Kita lanjutkan. Guli 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 ram tam tam. Ayo. 5. Malah guyu dia sih. Guli 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 ram tam tam. Dari ram tam tam yang pertama tadi sampai ram tam tam yang terakhir tolong diulang 2 kali. Jadi ram tam tam 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 ram guli 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 ram tam tam ram tam tam ram tam tam. Kita oke? Siap. 5, 6, 7, 8. Guli. Ram tam tam lagi. Guli. Bisa? Pinter ya. Saya nggak nyangka guru PNS pinter. Kalau saya kan sombong dokter, boleh pinter. Oke, kita ulang dari pertama sampai terakhir itu 2 kali. Tapi nyanyi. Ada tadi cuma gereneng aja gitu di sit. Gini. Gitu. Nyanyi, oke? Siap. 5, 6, 7, 8. Ram tam tam, ram tam tam. Lagi. Ram tam tam. Guli 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 ram tam tam. Oke. Kalau di tempat saya sekolah dulu, kalau kita berprestasi, berhasil, itu biasanya tepuk tangan. Di sekolah saya, kalau di Banjar nggak begitu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Rap, udah rap. Fiesta, fiesta, guli 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 ram tam tam. Gak usah didangdutin. Fiesta. Coba ajar. Gak usah didangdutin. Hafal sampai terakhir. Fiesta, fiesta, guli 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 ram tam tam. Selesai. Dari pertama sampai terakhir, yuk. Kita mulai dari sekarang. 5, 6, 7, 8. Lagi, ram tam tam. Fiesta. Guli. Kok bagus ya? Saya nyoba beberapa kali gitu, baru kali ini loh bisa sebagus ini. Nanti saya di tempat lain juga akan ngomong kayak begini, biar saya laku. Oke, sekarang mari kita pakai gerakan. Kalau ram tam tam itu 2 telapak tangan ditepokkan ke paha. Tuh kalau penulis buku jelas tuh instruksinya, ditepokkan ke paha. Itu ram tam tam. Kalau guli jempolnya menghadap telinga, digerakkan ini guli. Ram tam tam kemana? Oke. Kalau fiesta 2 tangan ke atas sana. Fiesta, fiesta, guli, ram tam tam. Cek. 5, 6, 7, 8.
Wong itu ngeleng-ngeleng ya, yang lainnya hafal dia enggak. Sambil nungguin live YouTube-nya. Saya mau sekali lagi tapi lebih keras lagi. Rubuhkan gedung ini. 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Yang sedang Bapak dan Ibu lakukan adalah aktivitas gerak berirama. Jadi aktivitas gerak berirama itu bukan senam aerobik, apalagi sampai senam ritmik. Gitu. Itu tadi disebut sebagai aktivitas ritmik atau aktivitas gerak berirama. Oke, jadi jangan pusing, nggak punya lagunya, nggak punya kasetnya. Itu nanti diganti dengan ram tam tam jadi, ganti dengan ram tam tam ram tam tam jadi. Mari kita sederhanakan belajar PJOK ini. Oke. Karena saya didaulat katanya, saya diminta untuk menyosialisasikan kurikulum di teman-teman guru PJOK di Banjarnegara, biar kelihatan pinter, biar kelihatan ngerti kurikulum, saya akan ceritakan kurikulum. Tapi saya lebih suka ketika nanti saya bicara, teman-teman sekalian berlomba untuk bertanya. Karena dengan itu menunjukkan kepada saya bahwa peserta saya sedang ingin paham. Oke. Jelas suara saya, bahasa Indonesia saya bagus. Kalau nggak bisa, aja lah. Oke, mari kita mulai dari sini. Ini kan semoga teman-teman ini pernah hidup semua di zaman ini. Merdeka. Mari kita mulai dari kompetensi based curriculum. Kalau di tempat saya sekolah, karena saya sekolahnya di Swedia. Swedia, payung sebelum hujan. Kan tadi disebut di UNJ. Dari mulai KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dicirikan oleh apa? Dicirikan oleh apapun yang dilakukan di pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi. Oke. Berbasis kompetensi. Tadi kalau base gitu, Pak Bupati menyebut tadi, biar kelihatan pintar pakai bahasa Inggris, namanya competence based curriculum. Jadi kurikulum berbasis kompetensi. Kalau dulu zamannya orang yang agak senior siapa ya? Kalau ngajar itu yang penting hari ini sudah minggu depan ngajar apa? Pertanyaannya materi itu sudah diajarkan atau belum? Itu selesai. Saya tidak peduli peserta didik saya kompetens atau tidak kompetens, memiliki kompetensi atau tidak, itu zaman dulu. Apakah itu salah? Tidak pada zamannya. Tapi begitu berubah zaman gitu, maka menjadi tidak blok. Yang dicirikan oleh KBK ini apa? Sebenarnya bicara kompetensi itu harus 100%. Tapi kemudian teman-teman sekalian waktu itu boleh menggunakan KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Terus Pak, kok itu 100% kompetensi? Saya berikan gambaran seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Kapten Sugito Adi. Saya belum ngomongin itu ya, udah gak penting itu. Yang penting ngerti dulu. Saya Kapten Sugito Adi yang akan menerbangkan Bapak dan Ibu penumpang ini dari Banjarnegara ke Purbalingga. Kompetensi saya sebagai pilot 95%. Saya mesti mundur ke sana dan kemudian melihat siapakah penumpang yang mau ikut dengan saya. Angkat tangan. Satu, hanya satu. Yang lainnya nanti kalau siapa yang nggak mau ikut juga nggak angkat tangan. Saya sudah tahu itu. Jadi nggak usah saya tanya lagi. Tidak akan saya teruskan. Sudah.
Halo, bersuaralah, bicara saja, berpendapatlah. Orang salah itu nggak langsung ujuk-ujuk masuk neraka, dihisap dulu. Ujung-ujungnya tetap masuk neraka. Halo, oke, saya tanya sekali lagi, tentukan pendapat terlebih dahulu. Siapa yang mau ikut terbang dengan saya? Kompetensi saya 95%. Angkat tangan. Nah, lain kan? Terus sekarang saya tanya, siapa yang nggak mau ikut? Orangnya sama, yang ikut itu, yang nggak ikut itu. Terus sampai lu neng ngopo? Yang lainnya tuh lu ngapain? Nunggu snack ta? Ayo terlibat, ayo terlibat. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi Bapak dan Ibu yang tidak ikut terbang, selamat. Kenapa? 5% kemampuan saya yang tidak kompetens adalah menurunkan roda pesawat dan mengerem. Oke. Sekarang saya tanya kepada guru PJOK di Banjarnegara, Pak Tri Agus, UKG-mu piro? 7,7, dan itu dipanggil ke pusat terus. Padahal kompetensinya yang belum ada berapa? 23. 23 itu ya nurunin roda pesawat, yang ngerem ya. Bayangkan. Terus bagaimana dengan guru PJOK? 33% itu, 23% itu. Jangan-jangan ya lempar lembingnya, nggak ngerti bagaimana ngajar. Ya kemudian bagaimana mengukur kebugaran jasmani juga nggak paham. Ya kemudian bagaimana mengajarkan aktivitas gerak berirama juga insya Allah gitu. Ya pokoknya insya Allah. Ujung-ujungnya apa? Nanti kalau mau lulusan, anaknya suruh bikin film aktivitas gerak berirama, divideokan, dikirim. Itu menunjukkan ketidakkompetenan guru. Makanya hanya 77 itu. Dan itu diundang terus ke pusat, herannya. Enggak, saya sayang sama beliau. Halo? Kok saya ngomong kayak gitu berani-beraninya gitu? Ntar pulang nggak diongkosin, peduli amat. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari Bapak dan Ibu. Kenapa kok saya berani ngomong begitu gitu? Ini adalah upaya untuk apa? Paling tidak mendekatkan tadilah, kalaupun celaka itu ya paling enggak celakanya di darat. Biar aja roda pesawat nggak turun, biar saja nggak bisa ngerem gitu. Hampir juga sih itu. Halo, enggak. Ini dalam rangka, dalam upaya untuk men100%kan kemampuan kita. Apakah ada orang begitu, Pak? Semua ada standar, semua ada kriteria. Clear? Halo, clear? Jadi nggak apa-apa. Sekarang 77. Kalau saya punya cita nanti terus berubah menjadi 89, 90 dan kemudian bahkan 99, boleh dong. Sehingga kalau misalnya saya harus mengajarkan lempar lembing gitu, oke nak, yang sebelah sini lempar lembing ya, menghadap ke sana. Sebelah sini nunggu lembing yang dilempar dari sana, menghadap ke sana. Ekstrim memang contohnya, tapi kemudian mari kita berkaca. Betapa kita tidak, halo, betapa kita masih punya banyak PR untuk memperbaiki diri. Lihat, kalau saya suruh ngajar PJOK tidak sama seperti yang ada di sini. Makanya pilihan saya menjadi PLT Kepala Pusat. Itu PLT bukan pilihan ya Pak ya. PLT tugas. PLT itu singkatan dari Pejabat Billahi Ta'ala. Jadi nggak ada pilihan. Tapi kalau saya suruh ngajar penjas nggak akan mampu. Sorry bro, panas matahari. Hitam nanti. Kalau ini kan bukan hitam, ini ungu. Halo. Tapi kemudian Bapak dan Ibu lihat ini, ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ibaratnya ini ada palang lompat tinggi, lompat kompeten, belum lompat belum kompeten, sehingga ada konsep remedial untuk menuju bisa lompat. Tapi kalau terus
Tapi jadi ngomongin juga agak susah. Ini dulu SKKD gitu ya, standar kompetensi dasar. Ini aja cuma 5% aja begitu bahayanya. Tapi kalau kita hanya menentukan 75 gitu, masih bisa sisa 25. Terus kita cerita tentang kompetensi dasar. KKM adalah kriteria minimal dari kompetensi dasar. Padahal kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal. Jadi kita itu minimalnya minimal, bukan minimalnya maksimal. Konsep apa kayak begitu dipakai? Gurunya lu mau aja pakai. Begitu cerita tentang kompetensi 100%-nya seperti apa, kita juga masih kebingungan. Ya atau tidak. Oi, ya atau tidak. Nanti kalau kita cerita tentang penilaian, mau menilai technical skills kah atau hasil lompatan kah ketika lompat jauh, pasti akan cerita tentang prosesnya apa. Terus proses yang 100% itu yang seperti apa sehingga Bapak dan Ibu boleh 75. Oke. Sikap awal. 1, 2, 3, 4 babak. Kalau 25% berarti yang satu babak boleh salah melakukannya. Gitu. Aneh ya kita ya? Aneh ya? Aneh itu berlaku sampai 10 tahun. Gak apa-apa tenang. Salah saya juga. Gak apa-apa sudah. Tapi kan ini sudah kita tinggalkan. Ribut-ribut KTSP penggantinya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalamnya ada apa? Tetap masih ada SK dan KD. K-nya apa? Kompetens, betul? Boleh nggak saya nyebut kurikulum 2009 itu sebagai kurikulum berbasis kompetensi? Basisnya SK dan KD. Dan itu K-nya adalah kompetens, betul? Kompetensi. Berarti basis kompetensi juga. Negeri ini seringkali hanya diskusi tentang istilah. Termasuk nanti ketika kita cerita tentang kurikulum merdeka itu definisinya apa. Kalau Gito yang ditanya, dia jawab, Bu. Tapi kemudian bagaimana implementasi di lapangan masih seperti yang dulu. Kalau di PJOK itu, siap gerak, hadap ke sana, gerak, hadap ke sana. Oke, istirahat di situ, gerak. Tiga keliling lapangan, senam-senam, gurunya mau rapat. Terus sebenarnya apa bedanya ini dengan ini? Apa bedanya? Bahkan besok ketika kurikulum merdeka di launching di Banjarnegara, model-model yang seperti ini tetap saja siap gerak. Paling akan dirubah ke sini. Kesanaan dikit gerak. Terus buat apa berubah kurikulum? Halo, terus buat apa? Buat apa? Mau saya ceramahkan itu. Mau saya ceramahkan ini. Mau ya saya ceramahkan. Bapak Ibu saya hormati, sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikuti secara universal. Kurikulum dapat dimaknai sebagai, mau jenengan tak ceramahnya begitu. Bener mau? Tadi betul jawab mau loh. Berubah lagi nih seperti tadi penumpang pesawat. Halo. Yuk kita berubah, yuk kita bergeser. Karena perubahan nama itu berarti perubahan konten. Sehingga implementasi pembelajarannya mestinya berubah, bro. Resiko duduk di depan. Kebetulan saya juga masuk sebagai narasumber calon pelatih ahli. Tahun ini berubah menjadi fasilitator. Jadi saya mengajak ikut. Kembali saya hormati. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu menyikapi perubahan ini.
1, 2, 3, 4, karena kita hidup di zaman itu. Kurikulum 1978 kita juga sudah hidup Pak, ya Pak, Bapak aja saya kan. Bapak Ibu saya hormati, ketika ini hadir gitu, saya ceritakan diri saya aja Bapak, orang yang amat sangat tidak menentang tapi mempertanyakan, bahkan setiap kata pun kalau memang saya nggak paham juga akan saya tanyakan. Yang pertama apa? Yang pertama cerita begini, kok ganti kurikulum? Memang kenapa K13? K13 kan baru Desember kemarin selesai sosialisasi di 2020. Wilayah kami adalah Nusa Tenggara Timur. Jangankan anak SMP, gurunya aja ada yang nggak bisa baca. Capaian pembelajaran oleh satu capaian pembelajaran. Nah, menuliskan loh, bukan merancang. Beda ya. Ini menuliskan. Bapak bilang, itu tuliskan huruf F gitu. Nah, saya tulis. Jadi saya bukan merancang kurikulum, tapi saya menuliskan, alias tukang ketiknya kurikulum. Jadi narasumber hebat-hebat dipanggil gitu, ternyata hanya tukang ketik. Oke, itulah saya. Dari mulai zaman ini Pak, ini kan 2004, 2006 ketika revisi, saya ada di situ. 2009, saya ada di situ Pak. 2013, ini 2011 itu sudah dibilang sama Bu Dia waktu kami sebelumnya 2013 kita akan ganti kurikulum kita. Tolong teman-teman dikaji Asia Pasifik, dikaji Amerika, dikaji Cina, terus kemudian kaji dokumen yang ada sekarang ini, bagaimana gradasinya, bagaimana keluasan kedalaman materi, bagaimana esensi. Nanti kita akan ganti kurikulum. Saya ada di orang yang, kalau ada orang yang tahu bahwa ketika 2013 kita akan ganti kurikulum, berarti dari orang yang ada di dalam di 2019. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca kami, KD, SK, KD ketika itu yang penting saja. Kok bangga jadi tukang ketik? Biarin aja. Saya nggak punya kebanggaan lain selain tukang ketik. Enaknya tukang ketik Pak, enaknya tukang ketik, profesor nih debat-debat gitu, kita ketik kan, terus nggak putus-putus gitu, akhirnya punya pendapatnya masing-masing. Pendapat saya lah yang saya tuangkan. Jadi KD-KD itu sebenarnya bisa dipahami kan? Oke, halo. Jadi wujudnya yang nulis KD, kalau Bapak dan Ibu bingung itu gimana implementasinya, yang ngetik seperti itu. Kalau mau salahin sekarang, paham ya? Oke, kita bergeser ke kurikulum Merdeka ini. Saya waktu itu, saya bilang begini, dan menjadi narasumber maupun menjadi narasumber yang atau narasumber kalau sampai itu yang diundang ternyata para dosen, ada profesor, ada dekan, dan banyak unsur jadi suara yang utama dan kemudian pensiun mendaftar matematik. Berdebat itu tidak ada selesainya. Paham dong orang kita yang paham itu orang kita itu biasanya hanya tolak angin, karena orang pintar minumnya
Saya berpikir seperti ini, oke, saya harus ketemu cara bagaimana meyakinkan semua orang ini. Dan inilah yang kemudian saya pakai untuk meyakinkan Bapak dan Ibu. Ketika saya sebagai Muslim, saya akan mengkampanyekan keesaan Tuhan, maka sebenarnya langkah pertama saya mendeklar bahwa saya sebagai Muslim dengan iman saya. Ketika itu diucapkan menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kurikulum 2013, maaf, kurikulum yang waktu itu embrionya kurikulum merdeka ini dideklar gitu, maka pertama kali yang saya ucapkan adalah nggak mungkin pemerintah akan menyengsarakan rakyatnya melalui pendidikan, sehingga saya harus mengimani itu. Oke, saya percaya bahwa yang didesain ini akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Oke? Sehingga saya beriman terhadap kurikulum ini. Bapak dan Ibu saya hormati, kalau sekarang masih ragu-ragu, saya akan sampaikan terhadap kurikulum merdeka ini, Bapak dan Ibu, percuma. Mari kita imani saja bareng-bareng bersama-sama bahwa ini sebenarnya dipersiapkan untuk perubahan yang lebih baik. Oke, kita masuk di dalamnya sebagai pemeluk Islam, sebagai pemeluk kurikulum merdeka. Karena di dalamnya, maka kalau ada suara azan yang fales, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan, subuh biasanya. Karena yang muda-muda ini nggak pernah ke masjid kalau subuh. Saya kan bisa ngomong karena di dalamnya. Oke, Pak, yang azan saya aja. Bapak sudah tua, gantian lah gitu. Tapi kalau saya misalnya Katolik gitu di sini gitu, Pak, azan kok kayak begitu, perang. Maka pilihannya adalah yuk masuk ke dalam kurikulum PJOK diajarkan. Tapi kemudian ketika cerita manfaat, saya akan tanya, kalau sudah terampil manfaatnya apa? Kalau sudah disiplin, sudah tanggung jawab bagus, manfaatnya apa? Kalau sudah rileks, sudah bugar, manfaatnya apa? Kalau mereka sudah pinter, manfaatnya apa? Halo? Beda nggak antara tujuan dengan manfaat? Beda. Ketika beda, berarti kita mesti bisa menjelaskan itu, terutama kepada orang lain. Kenapa kok PJOK harus tetap diajarkan apapun yang terjadi? Dulu kan selalu bilang gini kan, termarginalkan, kami ini penjas kaum pinggiran, yang didiklat seperti ini ya yang di UN kan saja, gitu kan? Ya, gitu atau tidak? Sekarang kan sudah tidak ada UN, artinya kita sederajat dengan mereka. Artinya ketika ditanya manfaatnya apa, kita mulai hari ini harus bisa menjawab sehingga orang tahu bahwa sesuatu. Alumni UNY, ada juga UNJ enggak? UNJ lebih parah, tenang aja. Tolong dijawab. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Bapak dan Ibu mengajarkan lari cepat, startnya ayolah giliran konose. Begitu lari cepat startnya yang agak keras dong. Yang agak keras dong. Nggak boleh niru sebelah sana. Ketika lari cepat startnya, pasti nggak setuju kalau nggak jongkok, iya kan? Iya kan? Tadi Sugito Adi ngomong, mulai ngerti berarti mereka. Yang sebelah sini masih aliran lama. Tenang Pak, tenang. Nanti saya tanya, dia jadi aliran lama, Bapak sama. Startnya jongkok, lari cepat. Nggak mau dong belajar bahasa Inggris 9 tahun nggak ada gunanya. Nggak mau dong PJOK diajarkan lari cepat, tapi nggak ada gunanya untuk kehidupan nyata. Nggak mau ya? Nggak mau, harus ada gunanya ya? Harus ada manfaatnya ya? Sehingga lari cepat startnya, tuh kan jongkok juga.
Padahal dia dalam pikirannya nggak ada gunanya itu start jongkok untuk lari cepat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, Pak, saya tawarkan walaupun Bapak Ustadz mau jadi mau jadi maling atau mau yang dikejar oleh pengejar maling? Saya ulang ya. Saya mungkin tadi salah bahasanya. Saya ulang. Jangan-jangan bahasa saya salah. Saya balik. Bapak mau jadi orang yang dikejar oleh pengejar maling atau Bapak jadi maling? Maling semua. Pak, tenang Pak, ada yang mikir ternyata. Oke, saya malingnya, Bapak yang kejar. Bapak yang punya rumah, yang kemalingan. Bapak kelihatan orang kaya masalahnya. Oke, siap. Saya nyolong HP Bapak nih. Cepetan. Lah kok mau ditangkap sendiri? Teriak, oi maling-maling. Terus nggak ngerti skenario ini. Siap, ayo. Maling. Berperanlah seperti di film-film. Oke, siap. Maling. Oke, stop. Oke, siap. Ada guna start jongkokmu itu? Adakah guna start jongkokmu itu? Adakah start jongkokmu itu berguna? Lalu kenapa diajar-ajarkan? Bapak paham? Jadi ketika mengajarkan lari cepat, kalau orientasinya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari, nggak harus start jongkok. Oke nak, siap gerak, istirahat di sana gerak. Nanti kalau Bapak teriak maling nak, sudah dipasang-pasangkan ceritanya. Kalian kejar itu lawan kalian ya. Oke, yang satu boleh duduk, yang satu boleh tiduran, yang satu boleh nungging, yang satu boleh apa aja. Maling, kejar mereka. Kenapa? Karena kehidupan nyata, begitu teriak maling, tidak kemudian bersedia. Oke, paham maksud saya? Role depan, ada juri senam artistik. Role depan diajarkan buat peserta didik tidak ada gunanya. Kenapa? Role depan diajarin. Dan di buku beliau juga ditulis sikap awal. Bahkan di deskripsinya, di modul di deskripsinya, bibir tersenyum. Lihat modulnya. Gunanya apa dalam kehidupan? Gunanya lo opo? Pak, itu kan melatih nanti kalau dia jatuh, misalnya main bola terus diselengkat lawannya gitu, dia bisa mengurangi cedera dengan roll depan. Begitu diselengkat, sikap apa? Oke, mari kita ubah paradigma itu menjadi seperti ini. Oke, temanya sekarang gerak non lokomotor. Di antara gerak non lokomotor adalah keseimbangan. Misalnya, keseimbangan dinamis, salah satunya bentuknya roll. Saya pikirkan nanti kalau ini diulang-ulang, diajarkan guna buat hidupnya apa ya? Kalau diselengkat lagi main bola, dia nggak cedera. Oke, kalau begitu kita simulasikan diselengkatnya dari samping sehingga rollnya menjadi guyu dan seolah-olah itu salah, padahal itu yang bermanfaat bagi hidupnya. Kenapa nggak diajari? Yang diajari malah yang ngerti tak maksud saya?
Gelinding ke samping, ini namanya shoulder roll. Terus begitu biar nggak kena dia menghindar, namanya dive roll, yang tiger sprong gitu. Itulah manfaatnya, sehingga itu diajarkan. Pak, tapi kan nanti mereka yang berbakat, berminat akan menjadi atlet, dan atlet nggak roll sembarangan gitu. Tak takon sebelah sini, siapa yang anaknya jadi atlet senam? Satu sekolah berapa orang? Setelah meluluskan 3.000 orang, siapa yang menjadi atlet senam? Satu orang aja sebutin. Dan ketika nggak ada, cepatlah istighfar. Selama ini pembelajaran itu salah. Oke, kok Pak Gito menyalah-nyalahkan? Memang salah. Pak Gito kalau ngajar, saya ngajari guru bukan ngajari murid. Jadi enaknya gitu, tinggal ngomel-ngomelin aja. Dibayarnya lebih gede lagi. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Paling tidak hari ini ada kesadaran. Oh, tidak harus Pak, korelasi setiap saat kita pikirkan manfaatnya. Tidak harus, tapi kemudian kita beranjak sedikit, bergeser sedikit. Sehingga ketika kita cerita tentang subjek, predikat, objek, keterangan, ada induk kalimat, ada anak kalimat, kita tahu persis nanti ketika membuat satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, ada yang kita sebut sebagai inti kalimat atau idea yang ada di dalamnya. Kita bisa menuliskan itu dengan cepat, sehingga skripsi tidak ke tukang rental, nyari skripsi yang jadi. Gak usah malu, itu dosa masa lalu. Nanti kalau S2, S3 mari kita ulangi lagi. Karena belajar bahasa Indonesia ternyata nggak ada gunanya. Kita nggak mau seperti mereka, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Ya mari kita mulai dengan memikirkan, ini semua saya persiapkan karena galloping itu kayak begini. Galloping itu jauh lebih berguna dibanding dengan salah. Itu cara melayangnya diulangi segala macam, nggak ada gunanya. Yang jadi atlet lompat jauh berapa orang dari Banjarnegara? Bisa dipahami kah? Sisanya apa? Sisanya semua orang ketemu got. Sisanya semua orang ketemu peceren. Peceren itu apa ya? Paham kan? Itu pakai galloping. Itulah yang diulang-ulang, yang diajarkan, semua orang bisa melakukan itu. Dan itu yang lebih bermanfaat, bro. Apakah yang tadi boleh diajarkan? Ya nggak ada yang larang. Saya kan hanya nyela aja, nggak ngelarang. Bagi orang-orang yang beriman, itu tetap kita ajarkan. Tapi kemudian mari kita bergeser sedikit memikirkan, galloping diajarkan dong. Sehingga kalau ketemu got, ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Karena nggak diajari dengan benar. Enggak lah, karena lagi nggak jogging aja. Agak sibuk, sorry, karena PLT. Bisa dipahami Pak? Ya gitu ya. Oke, sekarang mari kita, berarti Pak Gito ini bukan gak setuju dengan olahraga kompetitif, olahraga prestasi. Takon Pak Agus tuh, atau lihat di Facebook, jangan Facebook lah, yang agak general dikit, di Google gitu, ketik Sugito Adi Warsito. Nongol tuh nama banyak banget tuh, sedikit lebih banyak dibanding Pak Agus lah. Internasional aerobik gimnastik judges member. Artinya apa? Saya ngurusi juga olahraga kompetitif. Saya bukan nggak setuju, tapi pemikiran saya mengenai olahraga kompetitif itu adalah dimulai dari mana? Dimulai dari guru-guru SD yang apa? Yang membenahi bagaimana cara duduk. Gimana mau cara duduk peserta didiknya bagus kalau gurunya aja lagi penataran delosor.
Gak usah dibaik, gak usah dibenerin, tenang aja, biasa aja bro, biasa, gak usah langsung kita tenang, santai aja, santai. Mau minum boleh, gak apa-apa kan, haus minum, ngantuk tidur. Tapi kalau sudah seperti menarik begini terus masih tidur, tak getok anggo mik dengan Bapak Ibu saya hormati, duduk baik, berdiri baik, berjalan baik, berlari baik, melompat baik. Kalau itu semua baik, negeri ini akan bergeser prestasi olahraga kompetitifnya. Percaya itu, dan itu tugasnya kita semua yang di SD. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini ada di Pak Mas Rian. Jenengan baca, jenengan pasti paham. Tapi yang saya omongkan ini, jenengan mau cari di universitas manapun nggak ketemu. Clear? Saya dulu kuliah nggak dapat seperti ini. Saya dapat ini, saya membaca sekian banyak buku yang tebal-tebal itu. Makanya saya wakili membacanya, jenengan dengarkan saja. Kalau soal ini mah gampang, kecil, dengan baca sendiri itu. Dan banyak yang salah juga kok. Yang jadi masalah, saya mau ngomong apa tadi? Jenengan yakin saja dengan yang apa kalian, yang jenengan pahami saat ini, bahwa semua yang Bapak lakukan, Ibu lakukan adalah fondasi untuk olahraga kompetitif. Contoh begini, lari benar. Jenengan nggak akan pernah mengajari lari itu telapak kakinya keluar seperti ini kan? Keluar seperti ini kan? Kenapa? Karena nanti ada delta ketika diukur. Harusnya panjang telapak kaki ini bisa sampai sini, karena kebuka keluar, akhirnya ada perbedaan jarak yang walaupun itu hanya sekian milimeter. Sekian milimeter kali berapa langkah? Hasilnya yang harusnya jaraknya 100 meter menjadi 165,5 meter. Ketika kita bicara kecepatan gerak, velocity sama dengan distance per time. Kecepatan, jarak per waktu. Semakin distance-nya besar, maka diperlukan waktu lebih besar untuk mendapatkan velocity yang sama. Sehingga apa? Ajari saja jalan yang benar, kemudian berlarinya benar. Nggak gini jalannya, nggak begini larinya. Apalagi yang ibu-ibu, aduh, kayak ada isinya aja gitu gayanya. Bisa dipahami Pak? Oh sekarang sudah ada Brasport. Ngerti Brasport jenengan? Ngerti? Ngapain bapak-bapak ikut mandu-mandu? Kayak punya aja. Bisa dipahami Pak? Kenapa? Yakinlah ini, yakinlah mengerjakan ini. Karena ini dasar. Pemain voli, kalau dia spiker yang bagus, biasanya gimana? Betul? Main di set yang pendek gitu. Main di set yang pendek dia masih akan tetap konsisten bagus. Tetapi begitu setnya panjang, mungkin saja dia menjadi tidak bagus. Kenapa? Jangan-jangan karena postur yang tidak baik itu menekan paru-paru dia, sehingga harusnya volume paru-paru yang lebih besar tertekan, sehingga VO yang harusnya lebih banyak mengandung oksigen tertekan karena pengembangan paru-parunya kurang sempurna, sehingga jadi tetap gini. Oi, halo, urusan siapa? Guru matematik tak suruh beresin postur tubuh peserta didik? Bukan guru apa? Jangan kok wedi menurut aku sih. Guru PJOK. Makanya guru PJOK tidak membiarkan peserta didiknya
Kenapa? Ya kalau sehari nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa. Dia 6 tahun kerja di SD, membiarkan peserta didik duduk seperti itu, akhirnya lordosis, kifosis, dan gitu itulah. Saya nggak ngerti istilah-istilah begitu. Bisa dipahami kah? Oke, yuk kita konsisten saja itu. Sekali lagi, yuk kita konsisten itu saja. Yang kedua apa? Mereka perlu pinter, mereka perlu terampil, mereka perlu baik, mereka perlu bugar. Karena itu memang untuk competitive utilization daily living. Competitive utilization lifelong, long life, lifelong. Oke? Anak-anak, kalian perlu kebugaran. Untuk kebugaran itu kalian mesti FITT. Frequency, intensity, time, dan type. Gurunya semoga sudah paham itu. Sehingga aktivitasnya apapun itu disebut sebagai type. Tapi kemudian time, durasi dia latihan, intensity dan kemudian frekuensi akan memengaruhi kondisi kebugaran jasmani mereka. Dengan paham itu, maka kita tunjukkan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kalian harus terpaksa menjadi programmer. Kalau programmer itu duduk seharian di depan komputer, kan duduknya berarti harus benar. Selain benar, diberikan alternatif. Gak harus paskibra, siap gerak itu, yang sebenarnya urusan tiang bendera aja itu kerjaannya. Saya masih dendam sama paskibra loh. Saya mau tanding taekwondo, minta izin susah sekali. Memberikan alternatif yang baik. Oke, ini mungkin saja akan lelah sehingga dia boleh begini. Ketika begini, sikap tetap benar, bagaimana? Oke, bisa dipahami kah? Berikan alternatif kepada mereka gitu. Kenapa? Karena begitu cerita sudah di depan komputer sedemikian rupa lama, sirkulasi darah, terus kemudian bagaimana otot, bagaimana persendian, kan kita yang tahu itu, guru PJOK yang tahu itu. Sehingga berikan alternatif, memperkuat otot. Kalau cuma ngetik aja kan seolah-olah, iya ngetik seolah-olah memang, tapi kemudian kalau ngetiknya 4 jam dengan posisi ini terus, perlu nggak muscle endurance untuk lengan atas, lengan bawah, dan bahu? Ketika perlu nggak latihan? Ketika mereka harus latihan, harus paham ini atau tidak? Jadi direlatekan dengan kehidupan nyata. Dan itu pembelajaran kontekstual. Menurut kontekstual adalah gitu ngejelasin setengah mati. Tapi sebenarnya aplikasinya seperti apa? Semudah itu. Sehingga orang yang mohon maaf, yang gampang capek, konsentrasinya rendah, karya yang ada di komputernya pasti tidak lebih baik dibanding orang yang konsentrasinya tetap bagus. Kenapa konsentrasi bagus? Karena otaknya tercukupi oksigennya. Yang dihasilkan oleh siapa? Oleh paru-parunya. Selanjutnya, yang gampang capek tentu karyanya tidak akan lebih bagus dibanding dengan orang yang daya tahan otot lengannya lebih bagus. Sehingga kita perlu melatihkan itu. Kalau saya diminta untuk memilih personil yang tadi, yang lemah tadi, atau personil yang kuat ini, saya akan pilih ini. Dan ini namanya competitive utilization. Digunakan sepanjang hayat dalam kemampuan bersaing. Kok seolah-olah nggak ada hubungannya gitu? Itu semua ada hubungannya, Pak.
kita bangun pemahaman bahwa itu penting, kita bangun pemahaman ini loh caranya, dan kemudian kita cobakan latihan ke mereka, mereka memahami itu, menyadari itu, tanpa diminta pun mereka akan melakukan. Itu akan sama seperti kita hari ini. Oke? Oi, jam berapa ini Pak? Pak, jam berapa sekarang? Jam 10? 10? 50? Jam 11 loh. Alhamdulillah, kalau makin cepat selesai itu saya makin seneng. Bayarannya podo. Oke, lihat. Kenapa ini? Seperti gurunya yang lagi pelatihan. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Kekurangan oksigen. Ada di mana? Yang harus mencukupi oksigen siapa? Paru-paru. Kenapa paru-paru mesti dilatih? Karena saya mau ruang yang ada di paru-paru itu membesar. Sehingga kandungan oksigen di dalamnya menjadi banyak. Caranya, nggak mungkin latih daya tahan itu seminggu sekali, namanya frekuensi. Intensitasnya nggak mungkin cepat, kuat, dan seterusnya, sehingga intensitasnya rendah ke sedang. Bagaimana timenya? Karena ngomongnya daya tahan, berarti ketahanannya harus berdaya, dan ini lama. Kalau saya mau nggak gampang nguapan, nanti peserta didiknya ngomong gitu, seperti guru saya yang lagi pelatihan, berarti paling tidak dalam 1 minggu saya harus berlatih berapa kali dengan intensitas yang rendah tapi lama dan terus menerus. Pemahaman itu yang harus kita bangun. Kenapa? Manfaat buat kehidupan nyatanya, manfaat buat competitive utilization-nya. Bisa dipahami kah? Bisa dipahami kah? Yuk kita mulai bergeser itu, yuk. Bergeser ke sana, yuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi ada yang nyebut rekreasi. Recreational utilization. Kita ngajari penjas bagi peserta didik kita itu karena kalau nanti mereka punya waktu luang, tidak hanya menggunakan jempolnya untuk main HP. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh gurunya berbagai aktivitas. Saya bisa ini, bisa itu gitu. Begitu pulang ke sekolah, dia pinter loh. Begitu saya mendekat, padahal beliau lagi main HP tuh. Pura-pura foto saya. Hebat ih. Cepat gitu switchnya. Dan yang di sini nggak tahu tuh kok gitu ngapain gitu-gitu. Lagi nyari HP. Siapa yang mencari HP? Sehingga Bapak Ibu saya hormati, peserta didik kita itu tersedia berbagai alternatif. Begitu di sekolah diajarkan petak jongkok. Gimana petak jongkok Pak mainnya Pak? Yang mau ditangkap cepat-cepat jongkok. Oke? Kita coba yuk 1, 2, 3, 4. Bangun, hap, hap, hap. Yuk bangun Pak. Bapak yang jadi, yuk kita lari. Bapak kejar cepet. Nggak jadi kan? Ngapain nih kok jongkok sih? Ini wah nggak ngerti nih. Gak apa-apa wes. Yang beliau kan yang jadi ya, yang mau ditangkap yang jongkok, jadi nggak jadi ketangkep. Beliau malah yang jongkok. Halo, oi, halo. Dia tahu aktivitas itu, jadi dia di rumah melakukan itu. Manfaatnya, lihat manfaatnya. Sosialisasi. Nanti ada salah-salah tuh. Seperti tadi nih. Seperti tadi tuh jongkok gitu. Oh, ternyata peraturannya kalau sambil nangkap nggak boleh sambil jongkok misalnya. Salah paham tuh ribut-ribut. Ribut-ribut ini belajar Pak. Tapi kalau semua orang seperti beliau itu gitu, main HP aja sendiri, padahal yang lainnya nggak lagi main HP, itu sosialisasi kurang.
nggak punya komunitas dia. Dan dia tidak pernah menemukan permasalahan di real life, di kehidupan senyatanya. Dia hanya menemukan permasalahan di HP saja. Padahal hidup bukan hanya HP. Clear? Tapi disediakan. Ini diajari di sekolah yang seperti ini. Jadi ngajarinya begitu main kekuatan otot kaki, ya squat jam, ya naik turun bangku. Ini tadi loh Pak, gantinya squat jam. Paham tak? Tapi dia seneng sambil main. Nggak terus kemudian squat jam 30. Kalau saya muridnya, Bapak aja sama keluarga situ. Tapi kalau sambil main itu, mereka nggak berasa loh. Ngelakuin 100 kali jongkok naik pun nggak ada masalah. Kenapa pilihannya bukan main itu? Pahamkah? Kenapa? Karena type untuk latihan kebugaran itu sangat tergantung kita mengkreasikannya. Oke? Latihan keseimbangan dari zaman dulu, bukunya ini. Sikap kapal terbang. Betul? Betul. Keseimbangan dinamis, satu garis terus begini. Nggak menarik bro. Oke, keseimbangan dinamis. Kita ini kan dekat dengan lingkungan ya. Ada batu bata kan di Banjarnegara ya? Banyak. Setiap orang ambil batu bata 2. Oke, berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing pegang 2. 1. Ini kan jaga keseimbangan. 2. Ini kan jaga keseimbangan. Balapan ke sana. Latihan keseimbangan. Mereka senang. Gak lalu kemudian. Gak lalu kemudian. Opo ngono sepanjang zaman. Bisa dipahami kah? Oi, halo, bisa dipahami kah? Tapi kemudian untuk merangsang pemahaman mereka mesti dimulai dari ini. Siap, gerak. Istirahat. Itu aja. Nah, hari ini kita mau belajar komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah daya tahan. Kenapa ini mesti dipelajari? Karena manfaatnya bagi kalian adalah, ayo, mesti mulai dari situ Bu. Halo, sini. Udah nggak usah pakai sandal, langsung cepetan. Udah cepetan, nggak usah pakai sepatu, buruan, cepetan. Oke, terima kasih. Balik lagi. Bapak dan Ibu ketawa itu kan? Padahal Bapak dan Ibu ketika membelajarkan peserta didik cuma siap gerak lari, nggak pernah ada penjelasannya, itu sama dengan narik-narik istri orang nggak tahu mau diapain. Beliau nggak tahu mau kenapa kok ditarik-tarik, diajak tadi mau diajak kemana nggak ngerti. Dan murid-murid Bapak dan Ibu bertahun-tahun ketika belajarnya langsung siap gerak, ayo lari, ayo ini. Gunanya untuk apa Pak? Tujuannya itu loh apa kok ditarik-tarik? Oke, beliau bingung nggak ngerti. Peserta didik kita tanpa ada penjelasan tujuan, tanpa ada penjelasan manfaat, itu sama dengan Sugito Adi narik-narik istri orang barusan. Clear? Bisa dipahami? Jadi sekarang Pak, begitu siap gerak, istirahat di tempat gerak. Nggak bener Bapak, masa istirahat di situ? Nggak tentara Bapak ini. Istirahat gerak gitu di situ, tak boleh. Istirahat di. Lo ngono diwarai salah ngono di melu. Jenengan itu sudah bersalah bertahun-tahun melu terus. Oke. Mulailah dari kita belajar hari ini tujuannya adalah, manfaatnya adalah, sayang, saya sudah mulai pindah orientasi, bukan cewek lagi cowok, makanya saya panggil sayang beliau. bukan GR aja, sayang. Jadi lupa tuh saya. Diundang oleh Pak Slamet ke sini betul ya? Bapak yakin ada manfaat ke sini?
yakin. Makanya beliau datang. Coba Pak Slamet ngundang ke sini gitu, nggak tahu kenapa diundang ke sini dan nggak tahu kemudian manfaatnya apa. Mau tanjenengan ke sini, sayang, mau. Tujuannya nggak jelas, terus kemudian manfaatnya juga nggak tahu gitu. Mau ke sini, ngapain nyampe-nyampein bro? Kalaupun mau, karena hanya melihat Pak Slamet ketua, jenengan anggota, maka berangkat. Tapi kalau peserta didik yang diajari, nah tujuannya adalah, manfaatnya adalah itu menghapus stigma bahwa karena saya guru berkuasa, maka kalian harus ikuti apa yang saya perintahkan. Ya atau enggak? Enggak ada murid jenengan tuh begitu, siap gerak, istirahat begini, gerak, begini. Enggak mungkin. Kenapa? Karena hanya takut sama gurunya. Dan ditakuti kok. Seneng gitu kan, podo karo itu pocong guru terus ditakuti sama peserta didiknya kok seneng, berarti jenengan sama dengan hantu. Oi, jangan karena takut, tapi karena mereka tahu tujuannya hari ini adalah belajar ini, manfaatnya adalah seperti kita datang hari ini ke sini loh. Seperti nanti secara jangka panjang, kenapa kok Sugito Adi tetap jogging pagi, walaupun perutnya sudah mulai membesar karena beberapa kali tidak jogging lagi gitu. Karena tahu manfaatnya, makanya saya lakukan itu. Gak ada lagi orang nyuruh. Yuk kita buat anak-anak Banjarnegara itu tanpa disuruh pun jogging. Tanpa disuruh pun mereka pecicilan. Tanpa disuruh pun mereka menari. Paham tak? Karena mereka tahu manfaatnya itu. Yuk kita ubah paradigmanya, yuk belajar yuk. Biarin aja kurikulum itu mau baca aja, ngerti jenengan. Tapi yang gini nggak ketemu. Oke? Clear? Satu manfaatnya diajarkan karena daily living utilization. Apa yang saya ajarkan akan bermanfaat sehari-hari untuk hidup dia. Kita mengajarkan gerak. Semua yang kita ajari adalah makhluk yang bergerak. Makanya optimis sajalah bahwa Bapak dan Ibu guru PJOK adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik senyatanya. Ada murid Bapak dan Ibu yang belum soal hitung-hitungan matematika? Ada kan? Tapi tetap bergerak kan? Oke? Terus karena belum gitu terus nggak bergerak sama sekali gitu. Tapi saya tanya, winter gitu, terus mau menang tok gitu ada juga? Nggak ada kan? Tetap bergerak juga kan? Kenapa? Artinya ini kesempatan terbesar kita. Nggak di UN kan nggak apa-apa, nggak paten, nggak kudisen, nggak kurapen, panuan didik. Tapi kemudian yuk kita dekatkan ke sana gitu. Insya Allah kalau ada antrian nanti masuk surga gitu, guru PJOK terdepan. Tapi ternyata surganya ke sana. Bahkan nyiapinnya suka gitu, menghadap ke sana gerak, nggak taunya surganya salah, hadap ke sana. Bisa dipahami kah? Oke. Terus mohon maaf. Kenapa kok tadi saya seperti itu nyiapinya? Istirahat di tempat gerak. Disiplin itu Pak tidak harus tercemin dari ini loh. Kalau Bapak ngasih ke sana di sini dengan gambar begini nggak lihat. Kalau aturannya berbaris tidak disiplin gitu, itu sebenarnya masalah diawasi atau tidak. Tapi kalau itu kita definisikan oke, karena ini sedang belajar, semua harus memperhatikan saya dan itu disebut disiplin. Duduk karo ndelosor ngene disiplin kan? Ya enggak? Makanya begitu baris istirahat di sana, gerak itu di bawah pohon. Cari pohon yang rindang, mereka duduk bersama, angin semilir. Karena angin semilir, mereka fokus ke gurunya. Sehingga apa yang dijelaskan oleh gurunya, dia ngerti. Dibanding yang di depan matahari. Pakailah logika bro. Ini buat tentara.
Anak SD itu bukan tentara. Kalau nanti dia mau tentara, kita latih fitness-nya, posturnya, bukan disuruh menentang sepanjang hidupnya di lapangan kalau PJOK. Nanti di sesi siang, mulai dari jam setengah dua, kita tidak duduk seperti ini karena ini mencerminkan tidak disiplin. Nanti baris terus saya ceramah seperti ini. Jenengan lo ngelakuin itu, kemudian jenengan tersiksa mereka, tapi nggak juga kunjung sadar gitu. Enggak, kita itu salah, disiplin itu ya harus baris gitu. Oh, gundulmu. Bisa dipahami kah? Oi, kita ubah dari yang sedikit-sedikit itu, karena kita mau ngejar-ngejar yang begituan susah. Kok suwi men sih setengah 12-nya? Jam 12-nya? Ya? 11? 5 menit. 11 5 menit. Ya Allah, masih lama. Saya udah capek. Ayo kita diskusi. Ayo kita diskusi. Pertanyaan apa saja tapi yang susah. Kalau yang gampang mah jangan saya lah. Kalau sorry kalau ada yang nanya gitu terus ntar saya bilang, itu gampang nggak usah dijawab, berarti nggak dijawab. Ayo, siapa yang mau diskusi yang susah? Mulai dari sekarang. Gak ada? Berarti sudah nggak ada masalah di Banjarnegara. Oh nggih Pak, monggo siap. Yang susah Pak ya. KKN? Ya. Kami sering. Iya, terima kasih. Kami sering duduk-duduk, misalnya di jalan, ada anak SMA, ada anak SMP, itu di situ. Itu ada bahasa selentingan, dua aku rata yang apa-apa kok nilai tinggi. Terus Pak, itu terjadi bukan hanya di tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu dengan adanya KKM itu, menurut Bapak itu apakah bisa istilahnya merubah karakter anak didik atau gimana menurut Bapak itu seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Soal KKM ya. Itu panitianya siapa? Sampai bingung beliau meletakkan mix. Oke, Bapak dan Ibu saya hormati, sebelum saya menjawab tentang KKM, mari kita berdiskusi tentang konsep penilaian. Semua jelong-jelong nggak apa-apa ya materinya ya. Nggak apa-apa ya. Pokoknya saya ngomong-ngomong lah, terserah saya. Kita mari cerita tentang konsep penilaian. Konsep penilaian ini saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu di Banjarnegara. Ini nggak saya gunakan di tempat lain. Saya tawarkan saja sebelum saya jawab KKM. Yang pertama, kita baca yang paling atas, apa tat? Astaghfirullah. Yang kedua, insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, pinter mau copekon narkundul. Oke, konsep penilaian ini saya tawarkan ke Bapak dan Ibu di Banjarnegara. Wali kelas, guru PJOK. Besok kira-kira 3 hari lagi mau rapotan. Pak Wali kelas, dong tanya saya. Pak, nilai PJOK? Udah ada belum? Astagfirullah. Kenapa? Karena selama ini pembelajaran tidak dilakukan penilaian secara langsung. Nanti aja nilainya. Tiba-tiba sudah mau rapotan. Sehingga senjata yang paling utama, mari kita berlindung mohon ampunan kepada Allah. Gak usah malu yang pernah melakukan. Biasa aja. Saya juga begitu kok, tenang aja.
Yang kedua Pak, saya janji dong, saya janji ya. Aduh Pak, maaf. Pura-pura kaget tadi sebenarnya. Sebenarnya tahu ketemu wali kelas itu bakal ditanya nilai, tapi pura-pura kaget. Berlindung kepada Allah, mohon ampunan. Pak, dipercepat ya ngomong Pak. Insya Allah Pak. Kedua, insya Allah, gaji yang nerima jenengan, tunjangan profesi yang menerima jenengan, tapi seolah-olah nunggu kehendak Allah ketika ditagih nilai. Jika Tuhan berkehendak, enak menhidupmu. Giliran gaji kok gak ngandelin, ya sudahlah saya nggak mau ngambil gaji dulu lah, jika Tuhan berkehendak akan nyampe sendiri ke saya. Enak menurutmu. Oke? Besok ketemu Pak. Besok ketemu. Pak. Terus. Alhamdulillah Pak sudah. Alhamdulillah. Oke. Bapak nanya lagi. Bapak nanya lagi. Pak ini udah bener nilainya gitu. Balik lagi ke atas dulu biar kelihatan beriman. Insya Allah Pak. Besok ketemu Pak, besok ketemu. Gantian dong guru pejogan yang nanya. Gimana Pak, nilai saya sudah dimasukkan rapot? Bukan. Ayo, sudah bilang. Alhamdulillah, alhamdulillahnya 2 kali Pak. Alhamdulillahnya 2 kali nih, insya Allahnya 2 kali tadi nih. Pak, maaf saja Pak, nih Pak ya, gitu. Saya wakil wali kelas deh, biar kelihatan. Pak, mohon maaf banget Pak ya, gitu. Itu namanya Gito itu bulan lalu dia udah mati Pak, udah meninggal. Apa pentingnya KKM? Apa pentingnya KKM ketika konsep penilaiannya menggunakan astagfirullah, insya Allah, alhamdulillah, dan innalillah. Clear? Bapak Ibu saya hormati, mari kita cerita KKM. Ketika Bapak sudah tahu betul bagaimana konsep penilaian ini dilangsungkan, dimulai dari apa? Jenis, dimulai dengan apa? Bentuk, kemudian kapan, kemudian siapa, kemudian bagaimana mengolah, kemudian cerita tentang tindak lanjut. Ketika kita nanti sudah membicarakan ini tuntas, maka kita akan cerita KKM yang agak keras suaranya. Oke? Mau diceritain itu? Mau diceritain itu? Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Sampean lu baru kenal saya hari ini udah merintah-merintah saya. Suka-suka saya mau sekarang atau nanti. Saya tak minum dulu. Kalau apa istirahat dulu ya. Atau ada yang nanya lagi? KKM aja belum dijawab sudah mau nanya lagi. Cek. Di Banjarnegara kue ini namanya apa? Di Banjarnegara kue ini namanya apa? Semar mendem itu ketan. Ini tuh gitu. Dalamnya pisang. Apa jenis? Piscok. Ya sih kita sebut saya piscok ya. Oke, mari kita cerita tentang penilaian. Ini namanya piscok. Wahai para penganut KKM di tanah air, saya juga. Ketika Bapak dan Ibu menyebut pisang coklat, terus saya tanya, apa indikator dari pisang coklat?
Pisang, tepung, apa lagi? Gula, coklat, terus ada kejunya, air gitu. Saya itu tanya indikator atau tanya bahan untuk membuat? Jangan kok kowe demen ngomongnya. Pisang, coklat, tepung. Saya itu nanya indikator. Oke, itu baru. Indikator adalah tanda-tanda, petunjuk, karakteristik dari kompetensi. Ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda itu semua, maka disebut sebagai kompeten. Jadi pahami kah? Sehingga ketika cerita KKM, kalau dia punya indikatornya itu 10, dia akan disebut kompeten, dia memiliki 10-10-nya. Kalau tiba-tiba ada yang berkurang, ibu-ibu, bapak-bapak tolong jangan jawab ya. Ada barang, benda yang bentuknya bulat panjang, warnanya coklat, kalau dipejet kenyal. Apakah itu? Ini paling berpengalaman nih, ketawanya paling banyak. Apakah itu? Ya belum tentu. Bisa saja molennya bapaknya yang di rumah. Bisa dipahami kah? Kalau KKM ini indikatornya kan ada 10 nih gitu. Terus sudah ini muncul semua, yang muncul itu 7, berarti itu disebut sebagai 70%. Yang tiganya ini belum muncul gitu. Terus ini disebut sebagai kompetensi. Berarti dia pisang coklat juga sebenarnya gitu. Pisang coklat tapi yang nggak manis, kok ada tapinya pisang coklat. Bu, saya jualan pisang coklat dengan indikator 70%. Dia hanya nggak berbentuk bulat panjang aja kok gitu. Pisang coklat tak begini. Itu namanya, Pak, paham maksud saya? Tanpa saya menjelaskan KKM adalah keuntungan kerugian gitu, paham maksud saya? Mau saya definisikan lebih bagus gitu? Saya bilang Pak Masrian biar ditulis bukunya. Oke? Halo? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita cerita penilaian kepada peserta didik kita, indikator sebut komplit. Tapi kemudian ada berapa indikator yang akan kita selesaikan dalam satu kesempatan, itu menjadi kewenangan saya. Tapi bukan berarti yang 3 dari 10 tadi, yang 70 dikerjakan, yang 3 boleh enggak. Kecuali Bapak tahu konsep tentang indikator pengembangan, indikator esensial, dan kemudian indikator prerequisite atau prasyarat. Bisa dipahami kah? Oh ini dia nih. Lihat keju yang ada di sini, tanda tagar, Pak, lihat keju tanda. Ini kalaupun hilang, ini tetap saja dia pisang coklat. Karena ini indikator pengembangan biar lebih menarik. Maka sebenarnya pisang coklat ini tetap 100% pisang coklat. Peserta didik bisa menyebutkan gerak dasar dalam permainan bola voli. Bisa menyebutkan prosedur, oke, 10 hal dia tahu itu. Tetapi kemudian sebenarnya saat kelas 6 itu dia belum wajib untuk bisa memahami permainan bola voli. Strategi menyerang itu kalau dimasukkan di SD itu boleh sebagai indikator pengembangan, tapi tidak wajib. Fungsinya seperti apa?
seperti keju tadi. Untuk memfasilitasi siapa? Pinter. Ini sudah KKM semua 100%, tapi kemudian ini pinter. Terus suruh nunggu mereka belajar gitu. Mau nggak dia? Bosan nggak dia? Makanya ada indikator pengembangan. Wes tak mau cerita penilaian mah aku pinter. Terus sekarang mari kita mulai dari sini. Paham ya? Jenis, bentuk, dan seterusnya. Oke. Saya mau cerita ini. Kalau Bapak dan Ibu menilai bulat panjang, caranya dengan dilihat. Belajar bahasa Inggris 9 tahun? Oke. Saya tolong diterjemahkan dong. To observe. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? To observe itu, jangan sampai dengar orang lain. To observe itu kalau di bahasa Indonesia kan mengamati. Nah, mengamati dia tahu tuh. 9 tahun dia belajar bahasa Inggris. Maka instrumen yang digunakan adalah mata. Kenapa? Tidak mungkin hanya untuk melihat bulat panjang saja saya menggunakan lidah saya. Nggak perlu. Sehingga ketika Bapak dan Ibu mau lihat keterampilan mereka, start jongkok, bisa atau enggak amati. Ya atau enggak? Ya atau enggak? Perlu enggak dia bertanding lari gitu? Orang cuma ngamati start jongkok kok. Jenisnya berbeda. Cukup dengan mengamati, mengobservasi. Tapi kemudian kalau saya tanya gini, bagaimanakah cara mengaduk adonan pisang coklat? Bisa nggak diamati? Jenisnya apa? Tes. Saya teskan walaupun dengan lisan. Clear maksud saya? Oke, saya akan tuliskan dulu. Angel ngajari wong gini. Bulat panjang. Terus coklat. Apalagi? Kenyal bukan pu. Terus manis. Ada rasa asin. Apalagi ya? Asam? Gurih, ya udah boleh lah. Itu perempuan pasti benar kalau ngomong. Kan perempuan selalu benar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bulat panjang kita amati, observasi. Instrumennya mata dan kemudian lembar pengamatan. Kita siapkan itu. Tapi ketika cerita coklat dengan sama observasi dan kemudian lembar observasi. Tapi air pewarna coklat terus kemudian tak uleni, tak tambahi garam, tak tambahi gula. Terjadi sudah matang atau waktu di awal? Proses. Siap gerak, istirahat di. Salah jenengan. Kan sudah sepakat tadi, bawah pohon aja yuk, bawah pohon gerak. Nah, hari ini kita mau belajar lompat jauh. Berapa gaya? Guru-gurunya kayak Ustadz Maulana. Ada berapa gaya? Oke, di awal saya sudah tanya bu, bu, main HP lagi. Di awal sudah saya tanya, ada berapa gaya di lompat jauh? Karena sudah belajar prior knowledge namanya. Prior knowledge. Coba Ibu. Prior knowledge. Guyu malah. Prior knowledge. Makanya jangan makan geduk toh. Makan kaku loh, coklat keju. Saya paham itu. Di awal. Kemudian kalau jenengan masak, apa misalnya? Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Begitu santan sudah mulai kental, udah aduk gitu kan. Dengar dong.
Betul nggak? Karena kadar air berkurang, bisa saja garamnya lebih mengental dan bisa saja keasinan, ya atau tidak? Kapan dilakukannya? Ketika sudah di meja kah atau ketika di wajan? Proses. Begitu cerita kapan, ini mulai dari awal proses dan kemudian bisa saja sudah jadi. Bisa dipahami kah? Halo? Kalau jenengan mau cerita tentang penilaian proses, itu bukan hanya menilai technical skills, bukan hanya menilai teknik gerak, tapi penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, halo. Siapa yang sering-sering penataran? Angkat tangan. Yang aku pasti, aku ditakoni. Pak, assessment for learning. Pernah dengar itu? Assessment for learning. Pernah dengar itu? Pernah ya? Paling nggak barusan saya ngomong, Pak. Assessment as learning. Assessment of learning. Kenapa ini kok dilakukan di pertengahan pembelajaran? Karena jangan-jangan saya salah memasaknya. Sehingga penilaian yang saya lakukan sebenarnya itu for learning. For, untuk pembelajaran. Jadi memperbaiki pembelajaran. Kok terlalu asin? Tambahi gula, tambahi air. Betul gitu kan? Kok kurang asin? Biokno garam. Dan itu selama proses pembelajaran. Itu kan Bapak dan Ibu biasa melakukan itu kan? Oke, pas pertengahan pembelajaran gitu. Ya, satu-satu baris, lompat. Bapak Ibu amati kan mereka. Tapi kemudian yang mesti jadi catatan adalah ketika penilaian proses, Bapak Ibu itu seolah-olah hanya menilai proses movement. Ketika menilai hasil terakhir, itu menilai produk atau movement produk. Padahal baik movement proses maupun movement produk itu bisa dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Itu tulisannya kan kuaco ya, ya kan? Tulisannya kan kuaco gitu kan? Nanti nggak usah dipoto-foto, nggak usah dibaca-baca. Kita lepas, terus kemudian di depan ada teh manis tuh. Nanti kita celupkan teh manis gitu, baru kita minum bareng-bareng. Hafal. Bisa dipahami kah? Oi, bisa dipahami kah? Bapak, jadi KKM mah kecil urusan KKM mah, yang penting begini-gini ngerti. Oke? Clear? Innalillah. Oke. Lalu siapa yang melakukan penilaian, Bu? Yang melakukan penilaian ketika masak itu loh, yang nyicipi siapa? Sendiri yang masak. Kalau yang menilai, yang nyicipi yang masak itu sama dengan guru-guru abad ini. Jadi kalau dia yang ngajar, ya dia pasti yang menilai, nggak boleh orang lain. Kebetulan ibu lagi puasa, yang nyicipi siapa? Suami ibu enggak, karena suami ibu lagi menstruasi. Yang nyicipi siapa? Anak, bapak. Oke. Penilaian itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kok tadi insya Allah, astagfirullah gitu, karena paradigma. Lalu nanti di terakhir kalau udah selesai semua pembelajaran, padahal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 murid saya nih, saya kan lagi ngajar tentang penilaian nih. Ayo sebutkan prinsip penilaian. Oke, ini saya tunjuk saja yang mohon maaf banget gitu, yang nggak ngerti kalau diajari. Kalau dia aja bisa, saya jaminkan yang 10 lainnya bisa proses, dan itu dicatat nilainya langsung kalau mau patut.
KKM, KKM, KKM gitu. Begitu ditanya sama dia gitu, tuh udah KKM semua. Clear? Kalau KKM itu dalam bentuk angka 75 semua, beres. Apakah itu boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Kelas-kelas saya, gurunya saya. Tapi kemudian siapa yang melakukan itu? Instruktur K13 siapa, angkat tangan? Pak Agus, tunjuk siapa instruktur? Instruktur K13. Instruktur K13 siapa di sini orangnya? Tunjuk. Yang mana? Pak Agus yang mana? Jenengan. Untuk sikap. 1, K13. Penilaian untuk sikap 1, penilaian diri. 2, penilaian antar teman. 3, observasi. 4, jurnal. Wah, hafal lo, masih hebat. Tepuk tangan buat beliau. Pak, Ibu yang saya hormati, Ibu aja, yang lainnya enggak. Penilaian itu bisa saja dilakukan oleh diri sendiri, oleh antar teman, betul Pak? Didasarkan pada asi gurunya. Masa kan begitu juga. Oke, coklat kita lihat nggak kita lihat, dia akan memunculkan warna sendiri. Ini lama-lama kok ganjel di sini. Bisa dipahami? Masak, tapi ibu puasa, suami ibu enggak, suami ibu pure, pure itu artinya PER, itu artinya pasangan. Jadi pasangannya yang menilai. Itu di K13 disebut sebagai penilaian antar teman. Oke? Pak, salah atau benar start jongkok saya? Salah atau benar start jongkok saya? Benar? Ngawur kok ini bener loh. Susah, suka-suka dia orang kata dia bener. Halo? Gantian Pak. Ya udah bener, makasih. Ini namanya penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Jadi nggak hanya penilaian sikap Pak dilakukan oleh antar teman, tapi juga bisa saja keterampilan. Barusan saya buktikan. Tapi di K13 itu hanya untuk sikap. Oke, nggak apa-apa. Saya bisa memberikan ilustrasi seperti ini. Kriteria orang ganteng itu tidak berambut. 1. Wajahnya bulat panjang, hidungnya mancung, matanya sipit, tidak berkumis. Tolong buka dong Pak, ini maskernya Pak. Oke. Gak akan naksir, cukup dia. Oke, Bapak Ibu saya hormati, saya sebagai guru, saya mengobservasi, tidak berambut, contreng, sipit, contreng, mancung, contreng, tidak berkumis, contreng, berdasarkan observasi, ganteng, selesai. Perlu nggak ada penilaian diri? Ketika sudah observasi, semua indikator sudah kita checklist, perlu nggak saya melakukan penilaian diri? Kalau penilaian diri, pertanyaannya selalu begini. Bukan pertanyaan, bentuknya pernyataan. Saya ganteng. Coba. Saya tanya, Bapak ganteng nggak? Kriterianya terpenuhi semua. Harusnya ngomongnya saya. Nah, ini penilaian diri. Tapi sebenarnya pernyataan ini tidak penting. Kenapa? Sudah saya observasi, sudah terchecklist semua. Ngapain saya sibuk-sibuk, pakai nanya lagi gitu. Ini karena di Banjarnegara. Kalau ini di Jawa Timur, di Surabaya gitu, begitu ditanya begini, apa tanya saya? Matamu nggak ketok tak? Untungnya di Banjarnegara kan orang sopan-sopan kan? Kalau di Jawa Timur kan, matamu nggak ketok tak? Oi, halo. Penilaian diri. Kemudian penilaian antar teman. Perlu nggak saya nanya gitu?
observasi dong gitu. Kurang kerjaan amat. Jadi Bapak Ibu saya hormati, saya hanya ingin memberikan simpulan bahwa siapa yang melakukan penilaian dan dengan cara apa gitu, itu kalau diperlukan data yang lebih lengkap, memverifikasi ketika data yang didapat dari penilaian yang satu itu belum cukup. Clear? Jadi nggak gitu Pak, pindah orangnya Pak, jadi nggak gitu, penilaian sikap berempat-empatnya dilakukan untuk salah itu ya. Obat Pak ya, istighfar Pak. Bisa dipahami? Oke, kalau hari ini diklat misalnya, kalau hari ini diklat, persyaratannya seluruh peserta diklat harus mandi. Seluruh peserta diklat harus mandi. Saya mengobservasi ada 2 indikator sudah mandi atau belum. Yang pertama bersih, yang kedua wangi. Saya lewat aja sini nih. Oke, saya lihat bersih, tapi kok agak-agak semriwing ya. Satu indikator. Sehingga observasi saya masih question mark, masih ada tanda tanya. Sehingga saya perlu, beliau harus menyatakan diri, sudah mandi, bilang Bu, saya sudah mandi. Ketika beliau bilang saya sudah mandi, alternatifnya 2. Saya akan percaya dengan data yang Ibu berikan, atau saya masih belum yakin. Ketika belum yakin, saya harus mengandalkan peer assessment. Kebetulan beliau sekamar. Udah anggap aja suami istri, orang contoh tok. Kebetulan beliau sekamar. Saya tanya beliau nih, karena datanya kurang. Pak, beliau mandi nggak tadi? Tidak? Alhamdulillah, waktunya tinggal dikit lagi katanya. Beliau mandi nggak? Wah, mandi, saya yang mandiin katanya. Terus, aku nggak mandi ini tapi ngintip. Boleh juga gitu. Data perlu dilengkapi. Atau dengan jurnal. Ibu siapa namanya? Ibu Hatinah itu berdasarkan namanya yang 3 suku kata, setiap hari Rabu Kliwon, sehingga kalau dicek semua gitu jurnal dari mulai dulu masih sekolah sampai sekarang jadi guru gitu, itu selalu Rabu Kliwon tidak mandi. Kebetulan hari ini Rabu Kliwon. Jadi sudah nggak usah susah, pasti nggak mandi. Jurnal. Dan kita bisa melihat peserta didik kita itu begitu. Makanya Bapak dan Ibu kan punya jurnal kan?